Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara membuat alur cerita dalam sebuah cerpen ataupun novel itu biar lebih menarik ya. Jadi biar bahasanya itu tidak monoton. Maksudnya monoton itu pembawaan bahasanya itu enggak membosankan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar singkat bagaimana cara membuat alur cerita yang lebih menarik. Nah, teman-teman, pada langkah pertama sebenarnya gampang. Kalau ingin membuat cerita itu kita usahakan menggunakan gaya bahasa, majas alias gaya bahasa ya. Jadi majas itu ya gaya bahasa. Makna dari majas itu adalah gaya bahasa. Majas itu macam-macam teman-teman, ada banyak sekali. Ada majas pertentangan, ada majas perbandingan, banyaklah. Di dalam majas perbandingan saja isinya ada 10 majas. Nah, tapi untuk majas perbandingan saya sudah pernah membuat videonya. Kalau teman-teman ingin menyimak, link videonya sudah saya siapkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekarang sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang majas. Majas itu apa sih? Gaya bahasa itu apa sih? Nah, ini teman-teman. Majas atau gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis atau dalam kurung pemakai bahasa. Contoh, mukanya pucat bagai bulan kesiangan. Artinya, bulan yang masih tampak ketika matahari sudah terbit. Warna kuning pucat menimbulkan asosiasi terhadap muka yang dilukiskan. Nah, jadi seperti itu. Ini gambaran secara umum ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang gini, biar alur cerita itu lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan bahasa-bahasa majas. Nah, sekarang saya ambil contoh ya, dalam kalimat gini misalnya. Kalimat yang pertama, Gavin dan Eva putus. Kalimat yang kedua, keduanya pun saling menatap, mengucapkan salam perpisahan. Matahari sempurna tenggelam di ufuk barat. Senja telah berakhir, seakan ikut mengakhiri kisah Gavin dan Eva. Nah, ini contohnya teman-teman. Dua kalimat ini intinya itu sama. Gavin dan Eva hubungannya sudah selesai. Nah, tapi pada kalimat pertama, Gavin dan Eva putus. Udah gitu aja. Jadi, ya udah. Apa menariknya? Putus ya putus. Udah nggak pacaran lagi, gitu loh.
Tapi coba kalimat kedua. Ya, keduanya pun saling menatap, mengucapkan salam perpisahan. Matahari sempurna tenggelam di ufuk barat. Senja telah berakhir, seakan ikut mengakhiri kisah Gavin dan Eva. Nah, dengan bahasa yang seperti ini, seperti kalimat yang kedua, nah, ini kan bahasanya itu lebih menarik. Padahal kan intinya sama, ya kan? Kedua kalimat ini kan sama. Gavin dan Eva hubungannya itu udah selesai, pacarannya udah selesai. Nah, tapi dengan kalimat yang kedua ini, penyampaiannya itu lebih lebih panjang kalimatnya, terus juga menggunakan bahasa majas, ya kan? Senja telah berakhir, seakan ikut mengakhiri kisah Gavin dan Eva. Kan ini kan dengan menggunakan diksi yang seperti ini, maka ceritanya teman-teman itu bisa lebih menarik. Nah, oke, saya hapus ya. Terus apa namanya, di awal cerita ya, di awal cerita usahakan teman-teman menghindari kata seperti ini. Pada zaman dahulu, pada suatu hari. Nah, kalimat-kalimat seperti ini untuk pembaca yang usianya sudah dewasa, remaja, dewasa ataupun orang tua. Kalimat seperti ini tolong dihindari ya teman-teman. Soalnya kalau bahasanya sudah seperti ini terlalu umum. Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti ini hanya untuk anak-anak usia dini, anak yang baru belajar membaca gitu loh. Tapi kalau udah usia-usia remaja atau bahkan sudah tua, maka bahasa seperti ini ya kurang menarik gitu loh. Nah, teman-teman kalau mau mengawali cerita itu bisa dengan dialog. Misalnya gini. Gavin, maaf, aku tak menyangka akan berakhir seperti ini. Tak perlu minta maaf, Eva. Kamu tak salah. Mungkin inilah jalan kita. Nah, ini diawali dengan dialog. Ini sebenarnya kan di akhir cerita, ending cerita, ya kan? Cuman kita taruh di awal. Nah, ya kan? Nanti setelah itu kita beri tanda seperti ini. Kita beri tanda bintang. Nah, setelah ini kita mulai awal cerita bla 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 bla. Nah, nanti ending cerita kita buat yang seperti ini sama. Ending ceritanya sama. Nah, jadi alurnya itu maju mundur, teman-teman. Nah, nanti kalau dengan bahasa yang seperti ini, maka cerita kita itu akan lebih menarik. Pembaca itu akan lebih nyaman untuk membaca, lebih penasaran. Nah, dengan bahasa dialog seperti ini. Gavin, maaf, aku tak menyangka akan berakhir seperti ini. Tak perlu minta maaf, Eva. Kamu tak salah. Mungkin inilah jalan kita. Nah, meskipun pembaca ini sudah tahu, oh ini dua pemuda-pemudi ini hubungan mereka berakhir, putus. Mereka pembaca sudah tahu alur ceritanya, sudah ketebak, tapi kan mereka belum tahu kok bisa putus itu bagaimana. Nah, dengan bahasa seperti ini, maka kita bisa menarik pembaca untuk menyelesaikan cerita kita, untuk membaca cerita kita dari awal sampai akhir, teman-teman. Atau kita bisa membuat kalimat seperti ini. Kring, tiba-tiba
handphone handphoneku berbunyi. Halo Dik, ada apa? Tanyaku kepada istriku di seberang sana. Kamu di mana, Mas? Tanya istriku. Aku masih ngajar di sekolah. Mas, pulang dulu. Ada masalah di rumah. Aku menghela nafas. Entah masalah apa lagi yang datang sekarang. Nah, ini teman-teman, kita memulai cerita dengan konflik. Nah, ini teman-teman, dengan bahasa-bahasa seperti ini, konflik yang seharusnya di tengah, kita taruh di awal dulu, ya kan? Di awal cerita, ya kan? Ini nanti juga akan menarik daya baca pembaca teman-teman, ya. Nah, ini tips-tips kecil, tips-tips sederhana, tapi bisa kita terapkan di saat kita membuat sebuah cerita. Nah, jadi hal seperti ini bisa teman-teman praktekkan ya di saat membuat cerita agar bahasa yang kita pakai itu tidak monoton, nggak hanya itu tok pada zaman dahulu, pada suatu hari, ya kan? Nah, kita kurangi bahasa-bahasa yang seperti itu jika target pembaca kita adalah untuk remaja, untuk usia dewasa, apalagi orang tua, ya kan? Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya bagaimana cara membuat bahasa yang menarik untuk membuat cerita, yaitu gunakan bahasa diksi, gunakan gaya bahasa alias majas. Nah, untuk majas saya sudah pernah membuat tentang majas perbandingan ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, link video sudah saya siapkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga sedikit saya berbagi ilmu ini, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.